Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurjana dengan NPM 0011. Saya Syafriani dengan NPM 006. Dan saya Uci Suwati dengan NPM 022. Saya Mutiara Jumlanjani dengan NPM 017. Oke, sebelum lanjut video, kita mau ngasih tahu nih kalau kita lagi ada di mana sih? Kalian kasih tahu nggak ya? Oke, kita kasih tahu ya guys. Jadi kita lagi ada di suatu cafe namanya Office Kitchen yang ada di Karawang, atau alamat tepatnya ada di Ruko Kasabela, Jalan Galuh Mas Raya, nomor 5, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Selamat datang. Kita lihat yuk di dalam seperti apa sih. Ada Karisma dan Arsy, halo. Nah, teman-teman bisa lihat langsung dari video. Dan ya, setuju banget kan kalau tempatnya sangat instagramable. Banyak banget spot menarik di tiap sudut kafenya. Dan yang paling penting, ini cocok banget buat teman-teman yang mau nugas di cafe, karena ada wifi gratisnya. Lumayan banget sih. Atau teman-teman ingin sekedar duduk sendiri dan kumpul bareng geng, cafe ini nyaman dan dingin, super adem karena ada ruangan yang ber-AC juga. Untuk range harga makanan dan minumannya lumayan terjangkau, yaitu dari 5.000 sampai di bawah 100.000. Di cafe ini tersedia makanan ringan sampai makanan berat, lengkap banget deh. Jadi cafe ini sangat rekomen buat teman-teman datengin. Oke, penjelasan tentang kafenya udah, sekarang kita lanjut ke penjelasan materi mengenai sistem sosial Indonesia ya. Selamat menyimak. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum itu kita pahami dulu yuk tentang sistem. Nah, sistem itu adalah suatu kompleksitas dari saling ketergantungan antar bagian-bagian komponen. Dan bisa juga pengertian sistem itu adalah suatu tipe serupa dari saling tergantungan antar kompleksitas tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam bahasa Yunani, sistem itu adalah sistema, yaitu sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Nah, tingkah laku yang diharapkan atau tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang sebagai komponen dari sistem sosial masyarakat. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung untuk membentuk suatu kesatuan hidup masyarakat. Sebelum mengetahui sistem sosial Indonesia, kita terlebih dahulu harus memahami tentang kondisi Indonesia dong. Mengapa harus demikian? Nah, alasannya itu karena sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat heterogen secara vertikal maupun horizontal. Indonesia merupakan negara yang memiliki susunan masyarakat dengan ciri pluralitas atau kemajemukan yang tinggi. Akibat heterogenitas masyarakat Indonesia, maka masyarakat menjadi rawan konflik nih. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia Indonesia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya, baik lahir maupun batin. Dengan keragaman dan perbedaan itu ditekankan perlunya masing-masing berlomba menuju kebaikan. Menurut Howard, integrasi nasional adalah pembauran bangsa-bangsa di suatu wilayah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Penyatuan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memudahkan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Pertanyaan kita sekarang, apa sih faktor yang mendorong terjadinya proses perpaduan itu ya? Menurut seorang ahli sosiologi dari Prancis yang bernama Ems Renan, proses perpaduan itu timbul akibat adanya kesadaran, hasrat, dan kemauan untuk bersatu atau to become together. Itu muncul akibat adanya berbagai hasrat dan kesadaran untuk bersatu. Sebagai satu kesatuan bangsa itu resminya direlasikan dalam satu kesepakatan dan konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sebab pluralitas masyarakat Indonesia tersebut mewujudkan kebinekaan Indonesia, keragaman bahasa, keragaman agama, suku, bangsa, serta keragaman adat istiadat dan tradisi. Di samping kebinekaan tersebut ada dasar persamaan masyarakat Indonesia nih, diantaranya yaitu seperti kayak sifat kehidupan yang gotong royong, kekeluargaan, persekutuan hidup terwujud dalam
kehidupan keluarga sebagai dasar kehidupan yang lebih luas, memiliki tanah secara komunal maupun individual, adanya persamaan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, sebagaimana dalam Sumpah Pemuda tadi, semangat persatuan dan kesatuan, kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang tunggal, dasar kehidupan religi yang kuat, memiliki jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas rukun nasional, kesamaan latar belakang sejarah, perjuangan bangsa yang senasib sepenanggungan dalam menghadapi penjajahan. Saya Arsy, di sini saya sebagai pemateri kedua yaitu tentang karakteristik masyarakat majemuk. Istilah masyarakat majemuk, plural societies, pertama kali dikemukakan oleh Vermeerval sebagai hasil penelitiannya pada masyarakat di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pada waktu itu, yaitu Indonesia dan Burma. Dari hasil penelitiannya, Vermeerval mengemukakan akan bahwa masyarakat majemuk yakni suatu masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembauran satu sama lainnya di dalam satu kesatuan politik. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masyarakat majemuk memiliki ciri di dalam kehidupan sosial. Mereka tidak memiliki permintaan dasar sosial yang seragam. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat suku bangsanya diri sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Kemajukan ini ditandai oleh suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidupnya atau kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat suku bangsa sendiri-sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pierre L. van den Berg, ada beberapa karakter masyarakat majemuk tersebut, yaitu 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang berbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang non-komplementer. Yang ketiga, kurangnya mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama antar para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit kekerabatan yang bersifat segmenter. Adalah suatu masyarakat yang terbagi-bagi bersifat segmenter. Masyarakat yang memiliki kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal. Pendekatan teoritis dalam memahami sistem sosial Indonesia. Yang pertama, teori struktur fungsional. Teori struktur fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering disebut juga sebagai perspektif fungsionalisme, dicetuskan oleh Emily Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup secara harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro. Fungsionalisme ini melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas dan tatanan sosial. Masyarakat dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Yang kedua, teori konflik dialektika. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Asumsi dasar teori ini tuh yang pertama, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Kedua, konflik adalah gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Yang ketiga, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
Yang keempat, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi atau sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain. Konflik bersifat melekat kepada masyarakat, namun dalam kenyataannya sistem dalam masyarakat tetap bisa berjalan. Nah, mengapa demikian? Karena kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sudah terwakili melalui mekanisme yang terlembaga, sehingga menghasilkan kompromi-kompromi baru yang diterima. Karena adanya asosiasi terkoordinasi secara imperatif atau imperatively coordinated associated yang disingkat sebagai ICA, yang mewakili organisasi-organisasi yang berperan penting di dalam masyarakat. Kekuasaan dan otoritas merupakan sumber yang langka, di mana setiap subkelompok dalam masyarakat dengan ICA, mereka berkompetisi untuk mendapatkannya. Jadi dapat dilihat di sini bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber konflik yang primer dalam masyarakat. Konflik ini pada akhirnya adalah refleksi dari kelompok pemeran di dalam ICA yang memperebutkan kekuasaan atau power dan otoritas atau authority. Dalam tinjauan konflik dialektika, suatu kepentingan bisa dinegosiasikan antar kelompok dalam ICA jika sudah menjadi kelompok kepentingan yang bersifat real, sehingga bersatunya individu yang memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah kelompok yang terorganisir menjadi hal yang penting. Kepentingan yang sama dari beberapa individu jika tidak diorganisasi secara formal ke dalam suatu kelompok merupakan kepentingan semu, karena tidak ada yang bisa mewakili atau mengatasnamakan pemilik kepentingan. Prasyarat kelompok semu terorganisir menjadi kelompok kepentingan. Yang pertama, kondisi teknis dari suatu organisasi atau sejumlah orang yang mampu mengorganisasi dan merumuskan kepentingan laten menjadi kepentingan yang nampak. Yang kedua, kondisi politik dari suatu organisasi atau adanya kebebasan politik untuk berorganisasi yang diberikan oleh para masyarakat. Yang ketiga, kondisi bagi suatu organisasi atau adanya sistem komunikasi yang memungkinkan para anggota dari suatu kelompok semu berkomunikasi satu sama lain dengan secara mudah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang hubungan sosial dalam masyarakat majemuk. Sebenarnya teman-teman pada tahu nggak sih mengenai analisa bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial udah banyak banget dilakuin oleh para ahli. Misalnya, menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang biasa disebut John Politican atau man is social animal. Yang kedua yaitu menurut Bauman yang mengungkapkan bahwa manusia baru menjadi manusia setelah manusia itu hidup dengan manusia lain. Dan selanjutnya, Sukanto menyatakan bahwa di dalam diri manusia pada dasarnya terdapat keinginan, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekitarnya. Selanjutnya, menurut Abu Ahmadi, hubungan manusia dengan lingkungan meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu, individu dapat bertentangan dengan lingkungannya. Yang kedua, individu dapat menggunakan lingkungannya. Dan yang ketiga, individu dapat berpartisipasi dengan lingkungan. Dan yang keempat, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempermudah terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat majemuk yang berbeda-beda, seperti berbeda latar belakangnya, kebudayaannya. Dan yang selanjutnya menurut Sukanto yaitu yang pertama, sikap toleransi di antara kelompok-kelompok yang berada dalam suatu masyarakat. Yang kedua, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat, terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, antara lain diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama bagi golongan minoritas dalam berbagai bidang di kehidupan sosial. Yang kelima, pengetahuan akan persamaan unsur-unsur dalam kebudayaan masing-masing, seperti kelompok melalui berbagai penelitian kebudayaan khusus atau biasa disebut subcultures. Yang keenam, yaitu melalui perkawinan campuran antar berbagai kelompok yang berbeda kebudayaan. Dan yang ketujuh, adanya ancaman musuh bersama dari luar kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang menyebabkan kelompok-kelompok yang ada menjadi suatu kompromi agar bersama-sama dapat menghadapi musuh dari luar yang sangat membahayakan masyarakat. Nah,
Mengapa sih dalam sebuah integrasi nasional Indonesia itu membutuhkan integrasi sosial? Jawabannya yaitu dari perspektif antropologi, karena negara Indonesia sebagai negara majemuk yang memerlukan sebuah keselarasan sosial dalam membangun sebuah keselarasan sosial dalam bentuk keselarasan nasional. Dalam hal ini, mengambil sudut pandang kemajemukan ini sikap saling menghormati atau menjaga kestabilan hubungan sosial dengan saling menghormati antar suku, etnis, budaya, atau agama. Dari sebuah integrasi sosial, tentunya hal ini akan membentuk sebuah integrasi nasional yang implementasinya akan menjaga kebutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi dalam masyarakat yang telah tertata dan tentunya akan membuat sebuah kehidupan bernegara akan mengalami tingkat yang sempurna dalam proses kehidupan sosial, budaya, serta bidang lainnya. Dan sebuah akhir kata di mana agar tiap-tiap individu masyarakat dapat menjaga kebutuhan negara atau keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memulai sikap kemajemukan yang tak lagi melakukan pelecehan yang berbau suku, agama, ras, antar golongan atau biasa disebut unsur SARA. Karena sebuah proses kehancuran bangsa dimulai ketika rakyatnya tak lagi merasa bersatu di bawah naungan negara tersebut. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.